Bahkan katanya Habib Abdullah bin Mahsin udah tua, udah dikit lagi mau meninggal, nggak lama tuh. Mau namain siapa katanya? Terserah Habib, namain Muhammad al-Baqir, kata Habib Abdullah bin Mahsin. Minta nama untuk Habib Abdullah buat abah saya yang di perut, dinamain nama Habib Abdullah bin Mahsin, Muhammad al-Baqir, abah saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang channel Babeh Erdogan udah mulai podcast para ulama-ulama. Insya Allah manfaatnya akan untuk seluruh umat. Dan sekarang ada bersama kita Habib Hud bin Muhammad al-Baqir al-Atas. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib? Sehat, Alhamdulillah wa syukurillah. Baru kita pagi-pagi sehat ini kita insya Allah kita bikin sesuatu yang terbaik buat manaqib orang-orang tua kita insya Allah. Habib Afwan, Habib ini kan kita sering dengar nama Habib Abdullah bin Salim al-Atas. Ya, injit saya. Dari injit antum. Nah, sekarang kita mau nanya Habib, Habib Abdullah bin Salim itu kelahiran tahun berapa dan di mana Habib? Ya, Habib Abdullah bin Salim kalau dihitung kelahiran dengan masa kematian, kalau meninggalnya lebih jelas tahun 1980. Yaitu di bulan Januari dia meninggal. Tapi kalau dihitung umurnya waktu itu 86. Jadi 1894. Jadi dikurangi 6 tahun. Jadi sebelum 1906 tahun kurang. Karena umurnya 86 waktu itu. Dan dia lahir di kota Sadibeh, Keraan, dari kecamatan Haurah di Hadramaut, ya, dekat Huraidah, dekat Mashhad. Dari keluarga Al-Habib Salim bin Hussein, abahnya, dan ibundanya Aisyah binti Mahsin bin Ali bin Hasan. Dapat anak dari satu ibu dan bapak. Ada yang pertama-tama anak Habib Salim bin Hussein adalah Abaidillah. Ini anak yang terbesar. Terus Mustafa dan perempuan-perempuan ada Nur dan Alwiyah. Bontotnya Habib Abdullah bin Salim. Bahkan yang pertama itu Ubaidillah alim katanya. Dan Jid Salim bin Hussein ini muridnya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Sering dia belajar ke Masilah. Berjalan dari kota Keraan, Sadibeh ke Masilah, jauh juga menuju daerah Masilah itu sebelum Tarim, ya. Jauh. Kira-kira jarak dari Sadibeh ke Masilah itu berapa kilo Habib? Kalau kilo sekarang mungkin 60 kilo deh ya, 60 kilo. Karena dia kalau belajar di sana seperti santri, nginap dan lain-lainnya, seminggu atau 2 minggu pulang. Nah itu Habib Salimnya tuh, Habib Salim bin Hussein abahnya. Zaman-zaman dia masih ada Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib di Huraidah, Habib Ahmad bin Hasan. Seumuran, karena Habib Abdullah bin Hussein lebih tua dari Habib Bakar, Habib Ahmad bin Hasan. Habib Ali masih zaman-zaman dia itu. Itu suka dibilang katanya Habib Salim bin Hussein ini muridnya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Kalau diambil bandingan umur, kalau Habib Ahmad bin Hasan al-Atas kan saya masih ngalamin. Jadi abahnya seumur zaman dengan mereka. Tapi Habib Abdullah bin Hussein udah tua, udah terkenal, ulama besar. Nah, punya anak, tentunya di masa Allah Habib Salim udah di masa orang-orang top, anaknya juga top, namanya Ubaidillah. Sampai disebutin Abu Ubaidillah. Salim ini disebut Ubaidillah. Ubaidillah menuntut ilmu juga katanya. Ini yang suka cerita kita dulu Ami Talib bin Abdul Habhab di majelis Habib Abdullah Syami di Batu Ceper. Suka diceritain ada Habib Hussein bin Saleh, ada Habib Muhammad bin Abdullah. Suka-suka menceritain kampung halaman kita di namanya Hamisyah Salim bin Umar. Hamisyah itu tempat jin. Ya, di Sadibeh, Hamisyah Salim bin Umar. Hotah Hamisyah. Ya.
Nah, mereka itu Habib Ubaidillah menuntut ilmu di zamannya. Nah, Ubaidillah bisa dikatakan sudah besar umurnya di zaman Habib Abu Bakar bin Abdullah, Habib Saleh bin Abdullah, Habib Ahmad bin Hasan. Karena dia kakak Menjid, jauh. Menjid sama Ubaidillah jauh bedanya umurnya. Maka Ubaidillah katanya sampai alim, tapi nggak panjang umur. Belum kawin, umur masih puluhan gitu, kurang lebih 20 lebih, tapi dia nggak panjang umur dan meninggal. Laki, yang satu lagi Mustafa meninggal juga. Tinggal yang hidup perempuan, Alawiyah. Alawiyah itu mempunyai dan kawin kepada Habib Umar bin Husain Yabis dari Tebet. Tapi orang Hadramut, ya. Dipanggilnya Al-Yabis. Umar bin Husain kawin sama Nur namanya, Nur ya, karena dia mendapatkan anak namanya Alwiyah. Nah, Alwiyah ini saya ketemu. Masing saya dapetin, jadi ponakannya Injit langsung. Alwiyah Umairah namanya, Alwiyah Umairah, karena bapaknya Umar. Terakhir Habib Umar ini yang membaca talqin dzikir di Kuitang, Habib Umar bin Husain. Setelah Injit meninggal, dia naik ya. Dari Habib Ali terus ke Habib Ali bin Husain, terus ke Injit, terus ke Abdullah Syami, terus ke Abi Salim, Umar bin Husain. Nah, panjang cerita itu ibunya Alawiyah binti Salim, adiknya Injit. Ada lagi Nur. Nah, Nur ini kawin sama Habib Bana Hasan bin Tahir. Hasan bin Tahir dapat anak Muhammad bin Hasan, Ahmad bin Hasan, Tahir bin Hasan. Dan perempuan, satu namanya Fatimah. Perempuan ini Fatimah kawin dengan Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Nah, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas punya anak mertua saya, namanya Umar bin Ahmad. Jadi masing ada nyambung. Kalau Nur dari mendapat anak satu, hanya perempuan, Umairah, namanya Alwiyah Umairah, Al-Yabis. Kalau Alwiyah punya anak 3, Muhammad bin Hasan, Umar bin Hasan, Muhammad bin Hasan, Tahir bin Hasan, Abdullah bin Hasan. Dan perempuannya Fatimah. Fatimah ini jadi masing ada hubungan dengan mertua saya Umar bin Ahmad. Kami Tahir bin Hasan yang di Saudi, Muhammad bin Hasan, dan Abdullah bin Hasan di Hadramut. Nah, itu adik perempuan dari Injit Abdullah bin Salim. Yang masih enggak, Tahir bin Hasan wafat di sini ada. Yang di Citayam itu Injitnya, abahnya ya, mempunyai anak. Terus kalau Muhammad bin Hasan, anak-anaknya di Saudi banyak. Dan abah saya Habib Abdul Agir kawin nama anaknya Muhammad bin Hasan. Dapat dengan anaknya yang bernama Nur. Dapat anak soleh, kecil meninggal katanya. Dari Nur itu perkawinan sebelum ibu saya. Itu Habib Abdullah bin Salim jadi anak yang terakhir dan masih kecil saja sudah ditinggal orang tua. Habib Abdullah. Bahkan dia mata satunya tidak kuat, tidak kuat. Tapi hafalannya bagus. Nah, hafalan dari keturunan Injit Salim, hafalan luar kepala. Emang zaman dahulu belum ada tulisan, belum ada sekolah, belum ada apa-apa. Masing santri aja hanya hidup hafalan. Hafal Quran Habib Abdullah bin Salim di Syekh Muhammad bin Ahmad Bamedhij namanya. Bamedhij ini ulama khusus qiraat Quran, penghafal Quran. Bamedhij ya, Muhammad bin Ahmad Bamedhij. Anaknya namanya Muhammad juga. Nah, Muhammad ini gurunya abah saya, Habib Abdul Agir. Ada Huraidah sudah besar. Ya. Kan tadi di kampung halaman desa Dereh dia hafal Qurannya. Terus ke Huraidah di zaman Habib Ahmad bin Hasan. Di sana ada lagi
penghafal-penghafal Quran ahli qiraat. Ya, dari bin Sabbah namanya. Bin Sabbah itu keluarga penghafal Al-Quran. Syekh Muhammad bin Sabbah, anak muridnya Habib Ahmad bin Hasan. Nah, di situ ikut lagi santri di umur belasan masih di Hurairah, karena kota besar, ibu kota. Kalau tadi perkampungan. Di situ Habib Ahmad bin Hasan lagi tenar-tenarnya. Katanya, Njit bilang, saya tukang azan kalau masih kecil. Habib Ahmad bin Hasan disuruh Njit bagian azan, suaranya bagus. Njit Abdullah disuruh azan. Setiap dia ketemu dipegang kepalanya Habib Abdullah bin Salim Habib Ahmad bin Hasan, terus dipegang dadanya, didoain. Itu yang saya dapat langsung Njit. Nah itu kalau di sana tadi hafal Quran di kampungan, dites lagi kan kalau di kota. Nggak mungkin benar-benar hafal nggak di situ. Gurunya lagi tadi Syekh Muhammad bin Sabbah. Ya. Dulu di Jakarta di bin Sabbah namanya Basut. Itu pecinta abah saya di daerah Pondok Labu dia. Muhammad Basut bin Sabbah. Nah itu sampai di zaman itu banyak ulama-ulama. Ada pesantren di situ yang terkenal di Hurairah. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Hasan Al-Attas, pengarang kitab Sabilul Muhtadin. Dia juga di zaman itu tenar juga. Tenar dengan ilmu, tenar dengan kekayaan, tenar dengan ahli pengobatan. Ya. Jadi, dan dia banyak rumah-rumah kosong untuk anak-anak pelajar ilmu. Rubat namanya. Itu rubat artinya bukan hanya satu tempat, di mana-mana bisa disebut rubat, ya. Karena tempat tinggal. Nah, dia bikin arbitah untuk penuntut ilmu. Di Hurairah Habib Abdullah bin Alwi bin Hasan. Al-Makhlus, kalau artinya itu al-atasnya Al-Makhlus. Nah, di situ belajar besar. Belajar fokus pesantren. Nah, di zaman itu sudah meninggal Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Karena Habib Saleh bin Abdullah sudah meninggal. Habib Bakar juga sudah meninggal. Yang tertua di situ Habib Ahmad bin Hasan dan Habib Abdullah bin Hasan. Habib Abdullah bin Alwi bin Hasan Al-Attas, ya, yang pengarang Sabilul Muhtadin tadi. Ya. Nah, di zaman itu Habib Abdullah bin Salim menuntut ilmu dari pemuda-pemuda. Di antaranya pemuda yang tenar penghafal Al-Quran, anaknya Habib Saleh bin Abdullah Maula Ahmad, namanya Umar dan Muhammad, yang disebut kayak bulan dan matahari dan bulan, wajahnya dan alimnya. Anaknya namanya Muhammad dan Umar, Muhammad bin Saleh dan Umar bin Saleh Maula Ahmad. Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas di Ahmad. Nah, di itu tambah lagi guru, tambah guru. Orang dulu mencari guru ya, khusus, sehingga ya umur muda di sana ibaratnya di bawah 20 dia kawin. Dia kawin pertama dengan Syarifah Syifa, ya, dari keluarga Al-Maut. Dapat anak. Terus dinamakan Salim. Makanya Njit Abdullah dipanggil Abu Salim wa bin Salim. Habib Bagir mengambil abah Njit saya membuat syair ya Abu Salim wa bin Salim. Anaknya namanya Salim, bapaknya juga namanya Salim. Kakaknya Habib Bagir tapi lain ibu dan lahir di sana. Kalau boleh tahu Habib, Habibullah punya berapa istri Habib? Ya, itu dia baru yang pertama. Yang kedua kawin lagi sama Khadijah. Nah, Khadijah saya dapetin. Saya masih ketemu. Khadijah binti Ahmad bin Abdullah. Dari Maula Garn. Dari orang Garn di atas Sadbeh. Al atas juga. Dari Manasib. Nah, dapat anak itu. Kawin ke Jakarta. Yang ketiga dengan Habibah Nur binti Nur Salim bin Muhammad. Habibah Nur binti Salim bin Muhammad Al-Attas.
sampingnya di Cibarusah. Waktu itu katanya Habib Salim bin Muhammad ini dia tinggal di kampung dan banyak anaknya perempuan. Banyak anaknya perempuan. Dia di zaman Habib Abdullah bin Mahsin Keramat Empang. Habib Salim juga hadir ke sono, curhat, Beb, saya ini banyak anak perempuan, syarifah-syarifah di kampung, doain Beb kalau ada pemuda-pemuda yang mau kawin, jodohin deh Beb. Babah Nur, Rugayyah, Maryam, Rugayyah, Maryam, kalau nggak salah ada 5 atau 6, ada satu lagi yang terakhir, Salma, 6. Kebenaran datang dai-dai dari Hadramaut, di antara jid saya tuh. Datang Habib Abdullah bin Salim, datang Habib Ahmad bin Abdul Qadir Al-Bagadir, kawin Mak Iyong. Terus satu lagi saudaranya Ahmad bin Hussein, kawin sama anak yang udah sebut Rugayyah. Terus kawin lagi ada Habib Hasan Ahmad bin Abu Bakar bin Hasan, datang lagi kawin lagi. Semuanya dikawinin pemuda-pemuda dari Hadramaut sama Habib Abdullah bin Mahsin Bogor. Nah, diberkahin tuh. Ngawinin siapa? Wali Allah. Ya. Makanya keturunannya berkah-berkah dari keluarga. Dan kebenaran abah saya saja tadi lagi pas sudah kawin dan lagi hamil dibawa ke Habib Abdullah bin Mahsin ke Bogor menjid saya. Nih yang kemarin kawin nih sekarang udah jadi gitu. Bahkan katanya Habib Abdullah bin Mahsin udah tua, udah dikit lagi mau meninggal, nggak lama tuh. Mau namain siapa katanya? Terserah Habib, namain Muhammad Al-Bagir, kata Habib Abdullah bin Mahsin. Minta nama untuk Habib Abdullah buat abah saya yang di perut, namain nama Habib Abdullah bin Mahsin, Muhammad Al-Bagir, abah saya. Tahun itu meninggal. Pas lahir Habib Abdullah meninggal, jadi nggak ketemu. Habib Bagir nggak ketemu. Begitu daripada keluarga ibu dari Habib Bagir tadi Nur binti Salim, dan juga ada Maryam, ada Rugayyah. Satu lagi saya lupa, ibunya Umi Tahir, ibunya Umi Ahmad, ibunya Tahir dan Muhammad. Dan itu semuanya di Saudi. Ya. Jadi keluarga itu mendapatkan anak lagi, Aisyah, ya, perempuan dari Babah Nur, dan dapat lagi anak laki namanya Ja'far, anak Habib Abdullah. Aisyah kita nggak kenal dan meninggal kecil katanya. Sama Ja'far katanya meninggal muda di catak ular di Kebun Baru karena masih hutan waktu itu. Tinggal pertama-tama di kota di Sawah Besar, terus pergi katanya ke Cibarusah kawin, terus bawa ke Jakarta, tinggal di Kebun Baru. Waktu itu ada Haji Ramli, ada Haji Amsir, Haji Mansur. Terus pindah ke Kampung Melayu, Masjid Abdullah bin Salim ini, ke rumah Haji Ahmad Anwar, di dekat Masjid Al-Atiq. Nah, di situ nggak lama pindah ke Kebun Nanas dengan Kiai Haji Sabdullah. Sampai di situ dia nyewa, akhirnya sampai beli, sampai tinggal di situ sampai sekarang. Dan tahun hijrah Habib Abdullah dari kota Sebeh ke Indonesia tahun berapa? Iya, umurnya katanya 26. Kalau umur tadi 6, tadi 1920 jadinya. Kalau dihitung-hitung. Kan 1900 kurang 6, dan dia masuk udah kawin 2 kali. Udah kawin 2 kali dan anaknya nggak ada yang hidup. Meninggal semua. Yang di Hadramaut nih. Umurnya 26 masuk ke sini. Tahun 20. 1920. Karena di waktu itu kata siapa Habib Bana yang zamannya waktu itu, zaman Habib Abdullah bin Mahsin masih ada. Habib Abdullah bin Mahsin meninggal tahun 33. Terus Habib Ahmad Kuncung masih ada. Habib Mahsin bin
Muhammad Keramat Jati masih ada. Sempat ke Tenjit ngaji mereka tiga tuh. Orang-orang top tuh. Sebelum Habib Ali Kuitang, sebelum Habib Ali yang lain. Karena dia orang-orang lebih tua, lebih dahulu. Pendatang-pendatang yang sudah 80 tahun dari Jakarta. Di Indonesia maksudnya. Habib Abdullah bin Masin, dia melazimin. Masih ada Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir, pendampingnya. Tapi nggak lama itu, cepet 26 kali ketiga 7 tahun dapetin 7 tahun doang. Ulama-ulama besar meninggal satu. Habib Kuncung dia meninggal lagi satu. Tapi Habib Kuncung katanya hafal kitab Ihya, yang datang sama dia ngaji Ihya. Bukan begitu saja, bukan majid, tapi dia ulama yang sudah banyak ilmu sehingga ilmunya itu menjadi jazab. Njit bilang saya ngaji sama dia. Habib Muhsin Keramat Jati juga Njit ngajar. Njit ngaji dengan dia ngajar di depan, kalau sekarang pom bensin dulu itu. Rumah tua Habib Muhsin bin Muhammad, pom bensin Dewi Sartika. Belakangnya itu dulu ada rumah tua di situ. Habib Muhsin bin Muhammad Keramat Jati di situ. Njit ngajar banget. Di samping ngajar, Njit suaranya bagus. Njit Abdullah nih suaranya bagus. Dia jadi munsyid. Kalau ada kayak kita sekarang yang suka baca qasidah. Dia baca qasidah, sukai suaranya bagus. Meninggal yang tiga, yang pakar ini tiga. Waktu itu juga dibilang, saya ingat masih kecil, Habib Ahmad bin Hamzah, pas Njit datang, ya, meninggal kalau nggak salah. Habib Ahmad bin Hamzah nggak dapetin, tapi waktu itu yang mandiin Habib Abdullah bin Masin Keramat Bogor, ya. Berturut-turut katanya Habib Ahmad bin Hamzah datang dari sono, bilang ntar kalau ada yang meninggal yang mandiin Habib Abdullah bin Masin. Sama Habib Ahmad bin Hamzah diperintahin waktu itu datang dari Hadramaut untuk pengganti Habib Syekh Boto Putih Bafagi. Habib Syekh Bafagi dibilang, aku kalau mau meninggal ntar datang muridku dari Hadramaut namanya Habib Ahmad bin Hamzah. Dia yang sembayangin. Turun-menurun tuh begitu. Nah, ini Habib Abdullah bin Masin juga waktu itu sempat ikut Njitnya saya ikut membayangin atau mandiin Habib Abdullah bin Masin. Karena orang-orang pilihan semua, enggak semuanya yang dikasih membayangin. Keberkahan orang-orang soleh, orang-orang wali. Jadi dapetin Habib Abdullah, dapetin Habib Ahmad Kuncung, Habib Masin Keramat Jati, itu tiga wali di zaman atas semuanya. Nah, setelah itu yang megang ilmu Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir di Bogor, penggantinya. Dengan munsib-munsib dari anak-anak Habib Abdullah bin Masin. Di situ dah ada munsib yang pertama Masin bin Abdullah, turun ke Habib Zain, turun dari Habib Zain ke Habib Masin, turun ke Habib Abu Bakar, turun ke Habib Abdul Qadir, turun ke Habib Abdullah bin Zain, sekarang yang terakhir. Nah, itu hubungan erat antara Habib dengan Bogor. Dengan Kuitang, lain lagi, yang mana betul-betul setelah meninggal pakar yang tiga itu di Jakarta, Habib Alilah bin Abdurrahman baru pulang dari Hadramaut. TNR Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Bukalah di zaman itu ada masing hidup di Surabaya, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Nah, Muhammad bin Idrus di Surabaya, dia nggak di Indonesia, nggak di Jakarta, nggak di Bogor. Nah, mereka masing ada di Bogor, di Surabaya itu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahbor. Masing pakar-pakar tinggi semuanya. Di Gresik Habib Bakar masih hidup, Habib Berkal Gresik. Seolah-olah setiap ada haul atau pertemuan mereka bertemu di Habib Abdul Qadir Balfaqih, sezaman dengan Njit, bahkan dia seumur. Terus Habib yang tenar-tenar di Njit ngalamin Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Pekalongan, sering tuh. Karena sezaman semua itu. Habib Abdullah bin Salim umurnya masih muda, baru datang dari Hadramaut. Kalau kita jalan-jalan ke Pekalongan, ada Habib tua ke Gresik. Kalau Habib Said Tanggul masih seumur Njit, kita tahu umurnya. Terus Habib Bakar Gresik yang sebelumnya, Habib Ja'far bin Syekhan, itu ulama-ulama dia kader yang sebelumnya.
Yang di Jakarta Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Pengajiannya diikutin dan hadir yang hadirnya Habib Ali bin Husain bin Ja'far, Habib Ali Bungur, Habib Zain Salabiyah, Habib Abdullah Syami, itu semua. Nah, Njit itu di depan baca kitab sama qasidah. Njit kita pemuda yang rutin istiqomah di pengajian Habib Ali sampai disayang Habib Ali. Sampai ditunjuk pengganti majelis taklim, kalau ada pengajian yang nggak bisa ditunjuk sama Habib Ali gantiin, ditunjuk pimpin maulid azab sama Habib Ali, karena maulid azab itu kata Njit dulu pengarangnya masih hidup, datang kayak kita Habib Umar bin Habib masih hidup waktu itu kan ngarang maulid, dia masih hidup. Habib Syekh Muhammad bin Ahmad Azab datang tuh ya, di Madinah, dia ada orang Madinah ya. Gurunya Habib Ali Kuitang, dapat ijazah langsung maulid. Kalau kita maulid azab, kalau sekarang kan maulid dia ulama gitu ya. Pengarangnya datang ke Kuitang tuh. Nah, Njit saya apalin itu maulid terkenal, Njit saya maulidnya azab, maulid dari Habib Ali Kuitang, dapat ijazah dari langsung pengarangnya. Maka kalau kemana-mana Habib Ali udah baca maulid azab, singkat, 3 pasal, 4 pasal, diam, doa. Karena undangan beruntun. Habib Ali itu undangannya 1 hari padat. Jadi mesti nggak terlalu lama, singkat aja. Yang baca itu Njit. Habib Abdullah bin Salim waktu itu. Dan baca kitabnya fasih, baca kitab baca kitab-kitab yang mukatabat, tulisan-tulisan tangan itu Habib Abdullah bin Salim pakar deh, nahunya cakep, pembacaannya kalau dibaca nggak ada yang salah. Itu orang dulu kalau mau lihat seseorang pinter, bacanya nggak salah, pas kasrah dhammahnya pas, nahunya Arabi jago. Nah itu Njit. Contohnya apa? Dia punya murid semuanya diajarin gituan. Dan salah satu muridnya beliau siapa? Abdullah Syafi'i, Tahir Rahili, Abdurrahman Nawawi, Mu'alim Yunus, yang tenar-tenar. Ada Mu'alim Diyaudin juga Njit, Mu'alim Hasan Basri, daerah-daerah yang dekat-dekat Jakarta semuanya itu. Daman Huri yang paling berhasil, Ustaz Daman Huri dipanggil. Daman Huri Kebonanas. Itu kalau baca kitab percis dia, karena dia banyak menimba dari Habib Abdullah bin Salim. Nggak saleh, nggak salah kasroh fathah dhammahnya. Itu kelihatan orang kalau mengaji dinilai dari bacaan. Oh, ini orang bacaannya masing belepetan. Kalau ilmunya bagus, dia lurus baca. Nah itu Habib Abdullah bin Salim Al-Attas di dalam biografinya. Kalau ada pesan-pesan dari Habib Abdullah bin Salim buat anak atau cucu-cucunya atau buat umat? Iya, Njit Abdullah ini paling suka dengan kitabnya Habib Abdullah bin Alwi bin Hasan, namanya kitab Sabilul Muhtadin. Itu karangan kalau kita Khulasatul Madad sekarang. Karena Habib Umar kan karangan itu ada. Nah itu dulu tuh zaman dulu Habib Umar kan baru lahir kan. Habib Abdullah bin Alwi bin Hasan itu punya kitab salaf. Isinya wirid-wirid, bacaan-bacaan para salafus saleh yang sebelum-sebelum dia. Nah itu pegangan Habib Abdullah. Dan di dalamnya ada Ratibul Attas dan Ratibul Haddad. Dan dia dapat ijazah orang-orang top di sana. Orang top di Hadramut, orang top di Jakarta. Orang top di Jakarta juga orang Hadramut, teman pada tinggal di sini tadi. Habib Abdullah bin Mahsin, Keramat Bogor, Habib Mahsin bin Muhammad, Keramat Jati, itu orang dari Hadramut semua. Habib Ahmad bin Alwi, Al-Haddad, banyak lagi. Habib Ja'far bin Toha di Kalibata, itu orang-orang tua semuanya. Habib Umar bin Ja'far saya tahu. Habib Salim bin Toha yang terakhir itu. Orang-orang yang mana pelanjut-pelanjut, penerus-penerus ulama-ulama yang dari Hadramut di Jakarta. Itu tahun berapa itu? Kalau saya lahir tahun 59, tambah 7 aja deh, saya udah ingat. 59 tambah 7, 6,
66. Ya. Ya, segitu tuh. Mereka tuh lagi tenar-tenarnya di zaman itu Habib Ali bin Abdurrahman yang paling tenar. Habib Ali bin Hussein dan Habib Salim bin Jindan. Di Kalibata Habib Salim bin Toha, begitu juga di Al-Hawi Habib Muhammad bin Ahmad Haddad, di kota Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, Habib Abdullah bin Hussein Syami. Banyak lagi ulama-ulama yang tenar di zaman itu, Habib Syekh bin Salim Al-Attas, abahnya Habib Abdurrahman bin Syekh. Ya, itu ulama-ulama besar di zaman-zaman itu. Kita ngalamin. Umur masih 7 sampai 19 saya keluar, umur saya 19 ke Saudi. Cukup tuh, umur 7 tahun udah ikut masjid, yang sering didakwahin adalah ratib sama ilmu. Kalau Masjid Abdullah, ilmunya semuanya Imam Ghazali, Habib Al-Haddad. Imam Ghazali, kitabnya Ihya Hidayatul Hidayah kalau pertama, terus yang kedua Minhajul Abidin. Habib Al-Haddad, Risalatul Ma'awana, terus Nasaidiniyah, terus Da'watul Tamah. Itu bacaan kita. Nah, tapi Njit banyak sekali kitab-kitab yang dia hafal dan dia demen. Di majlis-majlis tuh kalau baca katanya 7 kitab, 8 kitab, sama Habib Ali bin Muhammad bin Tahir di Bogor. Majlis Habib Ali, baca diwan-diwan, baca manaqib-manaqib, baca mukatabat, baca kitab-kitab yang salaf daripada manaqib-manaqib yang sebelumnya, kitab-kitab tua. Itu pengajian-pengajian orang dulu nggak satu kitab aja, lebih dari 7, dan mereka berkah waktunya. Enak duduknya mereka itu, nggak ada yang terganggu dengan bising dunia, akhirat aja enak. Nggak ada dipusingin sama dunia, nggak ada. Nggak kayak sekarang, Bebe. Nggak kayak sekarang gitu, mau ke sono, mau ke sini, ada anak, ada istri. Orang dulu udah enaknya taklim, berhubungan dengan majlis taklim, dzikrullah, sholawat, istighfar, maulid, dakwah, udah itu aja. Alhamdulillah sekarang kita udah tahu biografi tentang Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, dan insya Allah selanjutnya kita bisa bertanya-tanya lagi Habib untuk biografi Abah Antum Habib Muhammad Bagir bin Abdullah bin Salim Al-Attas. Dan untuk terakhir kita minta penutupan untuk dari doa dari Antum. Mudah-mudahan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.